Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan, kiranya Tuhan berkenan, Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku selamanya. Apa yang telah Tuhan berkati, aku percaya diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi saudara-saudari, apa kabar kita semua? Saya berharap Anda tetap baik-baik karena kita berfokus pada kerajaan Allah. Dan walaupun keadaan sekeliling kita kurang baik, tetap saja bahwa yang menghidupkan kita kerajaan Allah. Yuk kita dengar kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Kita mulai dengan doa. Bapak, terima kasih, kami tahu bahwa Engkau yang memegang kendali atas segala sesuatu. Sebab itu hari ini Tuhan, berbicaralah kepada kami dengan kuasa firman-Mu yang membukakan kami, membuat kami tenang, dan juga membuat kuasa Tuhan dinyatakan di tengah umat-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Amin. Oke, kita mulai saja saudara-saudari. Hari ini temanya adalah fokus pada kerajaan Allah. Kenapa kita pakai tema ini? Karena beberapa saat yang lalu di permulaan awal tahun kita mendapatkan suatu
Nah, tuntunan Tuhan di mana Tuhan akan membuat terobosan di tahun ini, ya, dan dengan kuasanya. Dan salah satunya yang Tuhan suruh buat kita adalah di antara 4 ini, prioritas bersekutu pada Allah, fokus pada kerajaan Allah, dedikasikan hidup bagi Tuhan, dan juga tempatkan firman di mana kuasa firman itu terjadi atau mengalir. Dan salah satunya adalah fokus pada kerajaan Allah. Nah, kita mau lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Ini sesungguhnya beberapa saat yang lalu, beberapa tahun lalu telah diberikan, tetapi Tuhan mau sampaikan dengan cara yang berbeda. Kita dengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Ya, ceritanya adalah begini, dari Bilangan 22 ayat 1, saudari. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Nah, saudara-saudari, bahwa ini adalah perkemahan terakhir orang Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, Yeriko. Ya, kita tahu bahwa orang Israel dipanggil keluar dari Mesir, tapi kemudian mereka karena ketidaktaatan, mereka ketidakpercayaan, mereka berkelana di padang gurun. Setelah beberapa saat baru mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tembok di Yeriko dulu dirubuhkan, ya. Nah, ini dia mereka beberapa saat, jadi perkemahan terakhir. Tetapi apa yang terjadi adalah kemudian mereka berkemah di daerah orang Moab, dan orang Moab nggak senang. Orang Moab ini memiliki raja namanya Balak, dan Balak kemudian, singkat cerita nanti Anda baca sendiri, saya hanya memberikan garis belakang, memanggil seorang penelaah, yaitu Bileam, ya. Dan Bileam disuruh untuk mengutuki Israel. Jadi itu ceritanya. Dan kemudian ketika Bileam datang, singkat cerita, ya Anda baca cerita detailnya, singkat cerita sekarang, ketika Bileam datang, maka Balak membawa Bileam, ya, kemana? Untuk mengutuki bangsa Israel. Saudara-saudari, ini saya mau katakan kepada Anda dan saya, kutuk adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Serangan yang Balak mau berikan kepada orang Israel bukan serangan fisik. Balak tahu ketika dia mau berperang secara fisik, dia akan kalah. Karena dia melihat kedahsyatan orang Israel dalam berperang. Oleh sebab itu, dia memakai jalan lain, yaitu serangan yang tidak kelihatan. Hari-hari ini banyak sekali umat Tuhan tidak menyadari bahwa kehidupan mereka penuh dengan serangan yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan mungkin Anda bisa mengantisipasi segera, tetapi yang tidak kelihatan, diam-diam. Ini yang sering terjadi. Dan inilah yang dilakukan oleh Balak melalui Bileam. Dia mau suruh Bileam mengutuki. Orang Israel tidak akan tahu mereka sedang dikutuki. Dan apa yang terjadi? Kita ikuti, ya. Kemudian di ayat 22, ayat 41, Bilangan 22:41, ya. Keesokan harinya Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Dari situ dilihatnyalah bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Jadi ceritanya saudara-saudari bahwa Balak kemudian membawa Israel pada suatu tempat di mana mereka melihat bangsa Israel sedang berkemah di situ. Dan rencananya dia suruh Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Ya, di situ. Nah, tempat ini adalah tempat yang pertama yang dilihat. Tetapi yang menarik ya, Tuhan membukakan kita tentang hal ini. Ini adalah taktik iblis dalam kehidupan kita. Ya, taktik yang nggak kelihatan. Kalau serangan fisik, Anda mungkin kelihatan. Kalau misalkan Anda sakit, Anda kelihatan. Tetapi ketika ada serangan terhadap jiwa Anda, panah-panah di pikiran Anda, nggak kelihatan. Oke, kita lihat apa itu. Nah, kata keesokan harinya, ini ada beberapa merah yang saya highlight gitu, ya. Keesokan harinya di mana? Di Bukit Baal, di tempat di mana? Di tempat yang paling ujung. Ini semua mempunyai makna. Anda ingat, segala sesuatu yang berhubungan dengan Israel penuh dengan lambang-lambang. Karena Israel begitu. Maka Yesus pun termasuk ketika dia berjalan di muka bumi, banyak sekali mengasih dengan perumpamaan, lambang-lambang. Kitab Wahyu penuh dengan lambang-lambang. Ya, jadi kita pun harus mengerti tentang hal ini dan Tuhan menyingkapkan. Oke? Nah, kata keesokan harinya itu adalah moro atau dari kata tomorrow, moro itu artinya subuh. Jadi ini si Balak sudah tidak tidak tahan lagi, dia mau mengutuki ya, lewat Bileam. Pagi-pagi subuh ketika masih gelap, ya, dia masih diliputi kegelapan, dia sudah bangunkan si Bileam. Ayo kita kutukin. Ya, kemudian di mana? Dia mendaki ke Bukit Baal.
Baal ini lambang si jahat, si iblis. Ya, ini bicara rancangan iblis, rancangan si jahat. Dan di mana? Di tempat yang paling ujung. Ya, di bagian yang paling ujung dari bangsa Israel. Ya, paling ujung, kata-kata paling ujung ini adalah Ketse. Artinya adalah tempat yang paling buruk, tempat yang paling negatif. Dari sini kita bisa merangkai bahwa serangan iblis yang pertama adalah selalu memperlihatkan kegelapan di dalam keadaan-keadaan bahwa sesuatu yang buruk pasti akan terjadi pada kamu. Seperti saat-saat hari ini begitu banyak berita-berita negatif yang bersumber daripada teror si iblis. Dan ujung-ujungnya adalah tujuannya adalah memberitakan bahwa yang buruk akan terjadi. Kita melihat bahwa banyak sekali yang terkenal sekarang karena begitu besar pengaruh medsos yang terkenal. Ya, misalkan yang terkenal kalau nggak salah saya belakangan dengar ada Mbak Yul Mbak apa saya nggak tahu itu ya, yang mengeluarkan teror bahwa akan ada kerusuhan. Ini dia tipe-tipenya saudara-saudari. Dan kalau Anda baca dalam kitab Bilangan, maka Anda tahu itu adalah taktik iblis. Kenapa bisa terjadi? Anda akan lihat nanti ada ya. Kenapa itu bisa terjadi? Dia menyebabkan teror itu. Tapi saatnya ini kita ikutin aja dulu. Ya kenapa itu dari itu topik yang lain dulu ya. Anda boleh tanya saya nanti secara pribadi, tetapi kita ikutin dulu di sini. Ya. Ini taktik iblis yang tidak kelihatan. Oke? Apalagi kita dengan COVID, langsung ketika misalkan maaf orang percaya pun tuh pakai tubuh jasmani, tubuh yang fana, kita pun mengalami banyak hal, maksudnya kita pun bisa kena. Ini pandemi semua bisa kena. Kita sudah jaga-jaga, tetapi yang namanya pandemi di mana-mana bisa ada. Ketika kita kena, kadang-kadang adalah bersebar teror. Ya, yang paling buruk bakal terjadi. Kamu bakal mati. Kalau kamu hidup juga dampaknya bakal jelek ke seluruh tubuh kamu. Teror-teror disebarkan oleh si iblis. Ini dia, memperlihatkan kegelapan yang paling gelap dan katakan itu akan terjadi pada hidup kamu, pada hidup kita. Bukankah ini sering terjadi ketika kita mengalami tekanan dan keadaan sepertinya awan kelabu di sekitar kita? Amin. Ya. Kemudian kedua, sesudah itu, ya, dibawa lagi lah si Bileam oleh si Balaam ke tempat yang lain. Karena yang terjadi adalah si Bileam nggak bisa mengutuki. Kenapa? Nanti kita melihat ya. Tapi saya melihat dulu, kita akan melihat dulu taktik-taktik iblis. Di tempat yang kedua, lalu dibawanya lah ia ke padang pengintai, ke puncak Pisgah. Karena yang pertama nggak bisa, si Balak membawa Bileam ke padang pengintai, ke padang gunung, ke gunung Pisgah. Apa maknanya di sini, saudara-saudara? Anda ngelihat, dia dibawa ke padang pengintai. Padang pengintai dalam bahasa aslinya Sofim. Artinya Anda sangat diawasin. Ini bicara ketika seseorang diawasi, diselidiki, ada kesalahan nggak? Ada berbuat salah nggak? Secara detail, secara khusus, saudara. Iblis sekarang sering memakai kita sangat ini. Iblis membuat kita sepertinya kita terpana terus ataupun terpana. Kita terus dipana-pana bahwa dikatakan bahwa kamu banyak kesalahan. Awas, hati-hati. Ikut Tuhan, hati-hati ya. Jangan salah melangkah, harus taat sekali, harus setia sekali. Sehingga ketika kita mulai, saya nggak kurang doa, saya kurang, apalagi semua baca firman hari ini. Anda seperti masalahnya kalau Anda kurang berbuat sesuatu, Anda akan dihukum. Seperti itu saudara-saudari, ya. Sehingga apa? Anda merasa nggak layak untuk diberkati. Kadang-kadang kita pun diserang dengan kegagalan ataupun kesalahan, dosa masa lalu. Diungkit-ungkit lagi oleh iblis. Kamu dulu udah keterlaluan, kamu dulu berbuat dosa. Kamu ini dulu pernah membuat yang suatu kebodohan. Diungkit lagi sehingga dia bilang, kamu nggak terlalu, kamu nggak layak loh. Kamu nggak layak. Karena apa? Kebodohan kamu, kegagalan kamu, dosa kamu yang dulu, dan juga banyak hal sekali yang membuat Anda merasa, karena saya diselidiki dengan begitu detail, pakai mikroskop pasti ditemukan ada yang nggak beres dalam hidup saya. Ini taktik iblis, saudara-saudari. Ya. Kemudian juga di puncak Pisgah. Apa itu Pisgah? Pisgah itu artinya dipotong, diiris. Potong-potong, diiris. Saudara-saudara, ini bicara isolasi. Bukankah sering iblis membuat kita merasa terpisah? Gak ada orang yang ngerti
mengerti saya. Gak ada orang yang mau menerima saya. Ya, saya seperti sendirian, terisolasi. Anda mungkin punya teman banyak, tetapi Anda merasa gak ada yang ngerti diri kita. Gak ada orang yang peduli sama kita. Ini taktik iblis, gak kelihatan. Ya, saya katakan, Balak takut berhadapan perang secara fisik, maka dia gunakan sesuatu yang gak kelihatan. Iblis pun menggunakan hal ini hari-hari ini. Dengan keadaan-keadaan ini, Anda akan dipermainkan perasaan Anda. Merasa sendiri, gak ada yang mengerti, gak ada yang peduli. Anda merasa terisolasi, gak enak lah, saya gak level dengan mereka. Anda merasa rendah diri, akhirnya Anda gak mau berhubungan dengan orang-orang. Anda merasa, ya, gak enak, nanti mereka jadi dibebani kalau ada saya. Sehingga akhirnya Anda mundur dari persekutuan ataupun dari kumpulan orang percaya, ataupun juga dari teman ataupun keluarga. Anda merasa Anda memberati mereka nanti. Ya. Kemudian iblis tetap melakukan usahanya. Balak 23:24 katakan, lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Saudara-saudari, gunung Peor itu, ya, di padang belantara itu apa sih? Gunung Peor adalah tempat pusat penyembahan Baal pada saat itu. Dengan kata lain, dia mau katakan begini, ketika Anda dibawa kepada pusat penyembahan, ke headquarternya, markas besarnya si iblis, musuh, Anda sedang dibuat gentar dengan cara bahwa dialah, iblis hanya berkuasa. Tuhan tidak terlalu berkuasa. Bukankah kita sering mengalami masalah-masalah seperti itu? Kemudian Anda akan dibawa ke padang belantara. Padang belantara, kalau Anda melihat padang belantara selirik, Anda tandus. Ini adalah kesulitan hidup. Ini taktik iblis yang membuat kita berusaha membuat kita ragu kepada kuasa Tuhan. Karena dia lihat, dia di tempat di headquarter, markas besar iblis, Anda akan gemetar. Dan iblis berusaha meyakinkan Tuhan kita tidak berkuasa. Ini yang dilakukan. Bukankah kita sering kali ketika masalah kita belum beres, kebutuhan kita belum dipenuhi, kita mulai dipana-pana. Apa iya sih mujizat bisa terjadi sama kamu? Apa iya Tuhan melakukan mujizat saat ini seperti yang dia lakukan pada zaman Musa, Abraham, ya, pada zaman Daud, pada zaman Yesus berjalan di muka bumi? Apakah itu tetap masih berlangsung? Kira-kira kayak begitu. Enggak dibilang bahwa Tuhan gak berkuasa, tetapi apa ia masih kurang? Apa ia masih berlangsung? Ini yang terjadi hari-hari ini. Ketika masalah kita datang, masalahnya berat. Ketika penyakit yang berat datang, kita pikir, Tuhan masih mau gak sembuhin? Itu kan bicara tentang Tuhan itu belum tentu mau, belum tentu berkuasa. Kira-kira kayak begitu, saudara. Ya, ketika kita punya kebutuhan yang begitu besar, ketika masalah begitu besar, kita pikir Tuhan ini udah kacau sekali. Gak pernah ada yang seperti orang kayak saya kayak begini bisa tertolong, bisa keluar dari masalah. Kita pikir kuasa Tuhan kurang. Ya, ini dia. Dan kemudian iblis melihatkan bahwa menakutkan kita dengan kesulitan hidup, padang belantara. Mudah-mudahan ini kelihatan ya. Iblis memperlihatkan kita pada padang belantara, kesulitan hidup. Waduh, hidup ini sulit sehingga Anda mulai gemetar, takut menghadapinya. Saudara-saudari, bukankah ini yang sering terjadi? Ini nggak kelihatan, tetapi terjadi. Ini serangan, ya. Tetapi puji Tuhan, sama seperti orang Israel tidak bisa ditulah oleh Bileam, demikian juga kita tidak bisa. Kenapa? Karena orang Israel hebat? Bukan. Orang Israel tidak tahu bahwa Balak sedang menyerang dia. Kita melihat apa yang Tuhan lakukan. Ya? Bilangan 23 ayat 7-8. Lalu Bileam mengucapkan sajaknya, katanya. Ya. By the way, saudara-saudari, kalau Anda mau mengerti ceritanya, Anda baca ya dari bilangan 23 terus sampai 24, bahkan mungkin 22, Anda bisa tahu latar belakangnya. Ya. Saya lanjut. Dikatanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab. Dari gunung-gunung sebelah timur, datanglah katanya, kutuklah bagiku Yakub dan datanglah kutuklah Israel. Lalu apa yang dikatakan Bileam
Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Allah? Wow, saudara-saudari, ini kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Anda tahu nggak? Ya, kemudian dikatakan lagi dalam Bilangan 23 dikatakan, sebab tidak ada mantra apapun juga, tidak ada kutuk, tidak ada kekuatan yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Apapun juga, sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang adik kodrati, tidak ada yang bisa mendatangkan keburukan bagi Anda dan saya. Kenapa? Jawabannya ada di Perjanjian Baru, karya Tuhan Yesus. Galatia 3 ayat 13 katakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Saudara-saudara, Yesus sudah membayar kutuk kita. Kita bukan lagi hidup dalam kutuk, saudara-saudari. Sehingga apapun kutuk ini apa? Kutuk itu ini bicara tentang kalau Anda dikutuk, Anda punya kutuk. Apapun yang benar Anda lakukan, apapun yang baik Anda lakukan, tetap akan ada yang buruk mengikuti Anda. Tetap akan ada awan kelabu yang terus mengikuti Anda. Itulah kutuk. Sama apapun yang Anda lakukan, usaha apapun yang terbaik Anda usahakan, ketika ada kutuk, akan ada awan kelabu, akan ada hal-hal yang buruk terjadi yang mengikuti kita. Tetapi karena Yesus telah menebus kita, saudara-saudara, ya, Yesus telah menebus kita dari kutuk, maka saudara harus tahu, saudara-saudari, tidak ada yang buruk terjadi pada kita. Tetapi kenapa? Karena Yesus adalah terang. Yesus sudah menebus kita dari kutuk, sehingga kita tidak hidup di dalam kutuk, tapi kita hidup di dalam terang. Tidak ada awan kelabu, tidak ada kegelapan. Saudara, jangan percaya kutuk. Taktik iblis adalah ketika Anda percaya, maka itu akan terjadi. Ini adalah hukum rohani. Ini yang dilakukan para peramal-peramal. Dia mau sebarkan teror supaya kita percaya. Karena kalau kita percaya, maka itu dalam hukum rohani, maka apa yang kutakuti itu yang terjadi. Tuhan tidak memberikan Anda roh yang mendatangkan ketakutan. Justru Tuhan mengatakan, apa yang kuberkati akan diberkati selamanya. Ya, saudara, ini kebenaran firman Tuhan bahwa Anda sudah ditebus, Anda dan saya, sehingga Anda dan saya tidak hidup dalam kutuk. Jangan percaya kutuk. Iblis mau Anda percaya ini kutuk, ini kutuk. Yesus sudah mati buat Anda ketika Anda mengimani, hidup dengan iman. Sebab firman Tuhan katakan dalam Galatia 3 juga bahwa orang benar akan hidup karena iman, bukan karena panas-panas iblis, bukan karena apa yang dikatakan dunia, tetapi karena iman pada karya Yesus. Yesus sudah mati menanggung setiap kutuk kita, sehingga kita tidak ada kutuk lagi, tidak ada yang buruk mengikuti kita. Justru kita hidup di dalam terang, tidak ada kegelapan dalam hidup kita. Amin. Inilah kita nggak perlu takut. Kita harus fokus pada kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara tentang Yesus, kuasa Yesus, dan apa yang telah Dia kerjakan, apa yang telah Dia lakukan buat kita. Yesus sudah mati buat kita. Ini dia, ketika Anda fokus pada kerajaan Allah, Anda melihat karya Yesus. Dan karya Yesus telah melepaskan Anda dan saya dari kutuk. Amin. Kemudian, saudara, ya, Bilangan 23 ayat 19. Ini ayat yang terkenal. Saya suka ayat ini. Allah bukannya manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, dan berbicara tidak menepatinya. Allah menjamin dengan firman sendiri. Dia katakan dia nggak sama kayak kita. Dia tidak akan menyesal. Dia tidak akan juga tidak melakukan apa yang dia katakan. Nah, kalau Anda baca ayat 19, Anda coba baca kelanjutan dan bicara tentang apa? Apa yang membuat dia mau yakinkan dia tidak akan menyesal? Ayat 20-nya, ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Allah tidak akan menyesal, Allah tidak akan berhenti melakukannya, dia akan menepatinya dalam hal memberkati kita, saudara-saudara. Dia untuk memberkati kita. Kalau Anda kurang yakin lagi, Anda lihat di dalam Tawari 17:27b katakan, sebab apa yang diberkati
Tuhan, oleh Tuhan, diberkati untuk selamanya. Tuhan tidak akan mundur. Kalau Anda sudah diberkati, Tuhan tidak akan berubah. Dia akan terus memberkati kita selamanya. Iblis akan bicara, enggak, kamu ada masalah, kamu ada dosa, kamu ada kesalahan. Tuhan katakan, Dia yang telah menanggung dosa kita. Amin. Sebab Tuhan mau kita terhubung sama Dia. Saudara, begini, ketika banyak orang melihat segala sesuatu tentang Tuhan adalah suatu hukum, peraturan. Ketika Yesus mati buat kita, Dia menggenapi seluruh peraturan hukum Taurat. Dan Dia membuka lembaran baru, perjanjian baru berdasarkan hubungan. Sehingga Anda harus melihat segala yang Yesus lakukan berdasarkan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang baik, yang harmonis dengan Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan begitu besar, bagaimana kita mau berbuat yang buruk sama Tuhan? Bagaimana kita mau melanggar perintah Tuhan? Kalau kita mengalami kasih Tuhan, mengalami hubungan yang baik. Amin. Peraturan, hukum Taurat, peraturan membuat kita tahu bahwa kita berdosa tetapi tidak berkuasa membuat kita tidak berdosa. Tetapi kasih Allah, mengetahui kasih Allah membuat kita memiliki kuasa untuk tidak berdosa. Ini kebenaran, saudara. Amin. Lihat, ini dia. Tuhan mau kasih tahu kepada kita penggenapannya ada di perjanjian baru, bahwa apa yang Tuhan berkati, ya, kita telah ditebus dan dijadikan anak Allah, ditetapkan untuk disertai punya hubungan, ya, disertai dengan kebajikan dan kemurahan. Inilah berkat, saudara-saudara. Ya, kapan? Selama-lamanya. Mazmur katakan seperti itu. Kebajikan dan kemurahan selalu menyertai kita. Kita dimahkotai oleh kasih setia dan rahmat. Anda tahu, bukan karena kitanya, tapi karena mahkotanya. Seorang diperlakukan karena status dia. Ketika anak raja ditaruh mahkota, maka apapun dia, apapun kemampuannya, orang-orang yang melihat mahkotanya maka harus memperlakukan dia berdasarkan apa yang dimahkotanya. Kalau dia anak raja mahkotanya, maka dia harus diperlakukan sebagai anak raja, apapun keadaannya. Anda dan saya, firman Tuhan katakan, dimahkotai kasih setia dan rahmat. Apapun keadaan dan kemampuan kita, kasih setia dan rahmat Tuhan tidak dijauhkan pada kita. Kita diperlakukan berdasarkan kasih setia dan rahmat Tuhan. Anda dan saya telah ditebus, dijadikan anak. Anda dijadikan kesayangan Tuhan, disertai kebaikan dan kemurahan. Itulah berkat yang tidak akan ditarik oleh Tuhan. Amin. Lanjut, Bilangan 23 ayat 1. Kemudian Bileam berkata, kebenaran yang datang dari Tuhan ini tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka, ya, Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan bersorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Saudara-saudara, apa maknanya, saudara-saudara? Bileam ketika melihat orang Israel, di dalam pandangan rohani dia bilang, tidak ada kepincangan. Anda tahu kan bahwa Yakub itu terpelecok. Yakub itu dipukul pangkal pahanya sehingga dia terpelecok, sehingga jalannya pincang. Ya, artinya gitu. Sehingga harusnya keturunannya pun secara rohani pincang. Tetapi ketika Bileam lihat, dia bilang, enggak pincang tuh. Kenapa? Kebenaran firman Tuhan dalam perjanjian baru karena Yesus dikatakan 2 Korintus 5 ayat 21. Ingat, ini ayat penting, Anda harus tahu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa atau berdosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kebenaran kita bukan karena kebenaran perbuatan kita. Kebenaran kita karena kita dikenakan kebenaran Tuhan Yesus. Yakub pincang, tetapi karena Tuhan, maka secara rohani Yakub itu sempurna. Yakub adalah penipu, tetapi karena kebenaran yang diberikan oleh Tuhan, maka dia dilihat orang benar. Anda dan saya adalah gak beres semua, tetapi karena Yesus telah menebus dosa kita dengan menjadi dosa, dia mengambil
mengambil semua akibat dari dosa, maka Anda telah dibenarkan. Anda dan saya. Sehingga tidak ada kepincangan. Tidak ada hal yang buruk yang Allah lihat ketika dia melihat Anda dan saya. Sebab ketika kita terima Yesus, saudara-saudari, ada dua hal yang terjadi. Satu, kita mati bersama dia. Itu bicara kita ada di dalam Kristus. Ketika kita ada di dalam Kristus, Allah melihat kita seperti melihat Yesus, sempurna. Tidak ada kepincangan. Tidak ada cacat celah dalam diri Anda. Sehingga ketika iblis mengingatkan Anda tentang dosa-dosa Anda, kegagalan masa lalu Anda pakai ayat ini. Tidak ada kecelakaan padaku, sebab aku telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Itu dia. Berfokus pada kerajaan Allah, melihat apa yang Yesus telah sediakan dan lakukan buat kita, dan inilah yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita, saudara-saudara. Amin. Banyak orang hanya melihat fokus pada kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kuasa, kerajaan Allah itu kaya, makmur. Benar, amin. Tetapi kerajaan Allah bersumber semua kepada kita, hubungannya datang dari karya Tuhan Yesus. Amin. Saudara, ketika orang Israel melihat, ketika Bileam melihat ini, saudara, ya, kita lihat kebenaran dari perjanjian baru melalui Yesus, maka kita yang telah ditebus juga telah dibenarkan. Amin. Anda dan saya telah dibenarkan, sehingga nggak ada celah. Allah melihat kita nggak ada celah. Amin. Orang dunia boleh melihat kita, wah kamu banyak kekurangan, salah ini, salah itu. Biar aja. Kita diberkati bukan oleh orang dunia, kita diberkati oleh Allah Bapa di surga. Dan Allah Bapa di surga melihat Anda benar, karena Anda telah ditebus dan dibenarkan. Lanjut. Bilangan 24 ayat 2, ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel, ya, kemudian dia melihat, ini yang lanjut ya, Bileam berkata, memandang ke depan melihat orang Israel berkemah, orang Israel sedang berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Baru terbuka mata Bileam, karena roh Allah menghinggapi dia ketika orang Israel berkemah. Berkemah artinya dia gak sendirian, rame-rame, ya. Apa? Dikatakan dalam Bilangan 24 ayat 6, alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Israel, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Secara ini pernyataan rohani, karena roh Allah menghinggapi Bileam dan dia mulai melihat. Apa yang dia lihat, saudara? Ketika dia di atas, dia melihat orang Israel secara komunitas berkumpul. Saudara, apa yang dilihat oleh Bileam? Ini dia yang dilihat oleh Bileam, saudara-saudari. Dia melihat mereka melihat, saudara-saudari, komposisi orang Israel berkemah. Itu Tuhan yang tetapkan suku siapa ada di mana. Anda tahu ketika mereka melihat, Bileam melihat dari atas, dia melihat indahan. Kenapa indah? Dia melihat salib, saudara. Anda melihat begitu besar, luar biasa, ya. Suku Ruben segala ada di situ, Ruben, Yehuda, saudara, ada di situ. Jumlahnya semua proporsional sehingga membuat salib. Luar biasa, saudara. Dari dulu sudah ada di penglihatan secara rohani. Dan Tuhan sudah atur bagaimana orang Israel berkemah memperlihatkan salib, saudara. Oke? Jadi, saudara, ketika Bileam melihat begitu indahnya secara roh, dia melihat kesatuan. Ketika iblis katakan bahwa Anda gak ada yang ngerti, gak ada yang menerima Anda, gak ada yang peduli Anda, jangan percaya. Tuhan telah menjadikan kita satu tubuh. Kita adalah bagian tubuh Kristus yang bukan biasa-biasa, tetapi yang indah. Bileam bukan orang benar, dia bisa melihat begitu indah. Dia ngiri, saudara. Kita adalah satu kesatuan. Apa yang dialami tubuh Kristus bagian lain tetap menjadi bagian kita. Apa yang Anda alami, jangan pikir Anda sendiri. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda merasa sendiri. Itu bukan kebenaran, itu taktik iblis membuat Anda terisolasi. Iblis itu seperti serigala. Ketika serigala dia mau
memangsa domba, dia akan membuat domba itu takut lari sehingga akhirnya terpisah, terisolasi. Ketika dia sendiri, maka itu jadi mangsa yang mudah. Iblis mau Anda terpisah, nggak mau ada di dalam komunitas, pikir malu atau malas, atau pikir bilang nggak ada yang mengerti saya lah. Lalu kemudian kita membesarkan perasaan kita, mudah terluka, akhirnya kita jadi sendiri. Itu yang dilakukan iblis, saudara-saudari. Jangan mau. Kesatuan kita itu indah di mata Tuhan. Amin. Dan Anda melihat di sini, apa yang dilihat lagi? Si Bileam lihat, ya, sebagai taman di tepi sungai, seperti pohon gaharu yang ditanam Tuhan sebagai pohon aras di tepi air. Anda ngerti? Kalau Anda nggak tahu lambang-lambang ini, kita ngelihat aja mereka pohon gaharu yang indah, pohon aras kuat sekali, ya, gaharu wangi, harum, saudara. Ya, aras itu kuat sekali, ditanam di tepi sungai, di tempat yang berair. Berarti apa? Ada kesuburan. Ada kesuburan. Ini bicara apa? Ini bicara Tuhan menempatkan kita di tanah yang subur. Anda dan saya, ketika iblis memperlihatkan kesulitan, kesukaran hidup, lihatlah kebenaran itu. Bahwa ketika Anda ditebus, Anda ditempatkan di tanah yang subur. Mungkin saat ini belum kelihatan hasilnya, it's okay. Tetapi ketika suatu pohon ditanam di tepi aliran air yang mengalir, maka cepat atau lambat pasti akan tumbuh. Dan Anda sudah dicangkokkan kepada pohon kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Maka Anda bukannya miskin. Anda bukannya hidup di dalam kesengsaraan. Anda hidup di dalam sumber yang tidak terbatas. Oke, amin saudara-saudara. Itulah kemuliaan Tuhan yang membuat kenapa kita harus fokus pada kerajaan Allah. Karena hari-hari ini iblis sedang melakukan teror. Hari-hari ini iblis mengatakan hal-hal yang buruk. Tadi Anda ngelihat sendiri. Mungkin saat ini Anda pun sedang mengalami teror-teror, panah-panah daripada si jahat yang membuat Anda mulai melihat segala sesuatu di sekeliling Anda selalu negatif, buruk semua. Bahkan Anda pun jadi negatif sama semua orang. Jangan biarkan. Mulai fokus pada kerajaan Allah. Anda lihat karya Tuhan ini. Yesus telah menebus kita. Anda gak hidup di dalam kegelapan, Anda hidup dalam terang. Anda telah ditebus, Anda disertai kebajikan, kemurahan, Anda disertai berkat. Apa yang diberkati Tuhan, diberkati untuk selamanya. Anda telah dibenarkan. Kita mungkin melakukan kesalahan, tetapi saudara-saudara, kebenaran itu di-impute, bahasa Indonesianya, bahasa Inggris, bahasa Indonesianya itu dikenakan. Kebenaran itu dikenakan bukan karena perbuatan. Kalau perbuatan Anda yang menjadi patokan kebenaran, saya katakan perbuatan kita yang paling kudus itu seperti kain kotor. Kebenaran yang dari perbuatan yang kita lakukan sekudus apapun juga itu seperti kain kotor. Tetapi kebenaran yang dipakai, kebenaran dari Tuhan Yesus, itulah yang melayakkan kita. Anda adalah bagian tubuh Tuhan. Gak mungkin Tuhan diamkan aja. Dan Anda juga ditanam di tempat yang subur. Tunggu waktunya Tuhan. Pasti Anda akan melihat kebaikan Tuhan. Amin. Yuk kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karya-Mu ajaib Tuhan, yang menunjukkan kasih dan kuasa dari kerajaan Allah. Biarlah kami anak-anak mulai fokus ketika mereka mendengarkan kebenaran firman ini yang adalah kebenaran dan tuntunan dari Tuhan. Biar anak-anakmu mulai melihat terang yang tidak akan pernah redup. Terang yang akan nyala terus dan mengikuti anak-anakmu kemanapun mereka berada, sehingga hari-hari ini apapun keadaan dunia, orang bilang ekonomi sekarang semakin buruk, keadaan juga nggak menentu dengan pandemi ini, tetapi kami katakan apapun yang dunia perlihatkan, kami tahu kami hidup di dalam terang Tuhan. Segala sesuatunya yang ada pada kami adalah kebajikan dan kemurahan. Tuhan telah memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat. Kami adalah bagian dari tubuh Kristus. Kami pasti diperhatikan dan kami ditanam di tempat di mana aliran kehidupan itu mengalir. Karena kami telah dicangkokkan kepada pohon kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Kami terima Tuhan. Saudara-saudari, terimalah segala aliran kehidupan di dalam kehidupanmu, sehingga sejak saat ini engkau mulai mengalami kehidupan
kehidupan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Terang Tuhan terbit atasmu, sehingga engkau memancarkan terang di tengah kegelapan, di tengah teror, sehingga engkau tidak lagi hidup di tengah teror, tapi engkau hidup oleh karena iman